Selamat pagi semua. Dari hari ini saya akan membuat konten yang agak berbau edukasi. Kalau selama ini kan palingan musik atau budaya, jadi sekarang edukasi yang ya cukup cukup mendidik lah. Jadi terima kasih juga untuk para teman-teman subscriber, walaupun sedikit ya lumayan ya 400-an, walaupun belum bisa dimonetisasi, tetapi kalau 400-an subscriber berarti ada orang juga yang suka. Saya cukup senang walaupun sedikit, tapi jangan lupa ya, tolong subscribe lagi yang banyak supaya bisa mendapat konten-konten terbaru. Jadi konten saya ini memang di dalam isinya banyak sekali, ada yang musik, ada yang budaya. Jadi banyak orang menganggap bahwa kontennya tidak jelas, tapi memang saya akan buat seperti itu. Saya akan menampilkan seperti ya Wikipedia, dan saya akan buat artinya saya ini seperti Wikipedia. Apa yang ada dalam channel saya semuanya lengkap. Apa yang dibutuhkan cek saja pasti ada. Maksudnya begitu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang KUR. Ngeri. Apa itu KUR? Jadi kita akan cari bersama. Jadi saya tidak membahas bahwa seolah-olah saya ini tahu, tapi kita sama-sama mencari sumber yang terbaik dan kita membaca dan kita menyimpulkan sendiri. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Jadi ini saya cari ya ini dari tentang KUR dari websitenya ini kur.econ.go.id. Nanti teman-teman saran saya share di bawah sini atau di sini. Nanti teman-teman cari. Oke. Dari maksud dan tujuan KUR adalah program kredit usaha rakyat yang sering disingkat KUR. Adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program KUR dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektorial dan pemberdayaan UMKM. Jadi saya tambah lagi sedikit, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektorial dan pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Jadi KUR ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pemberdayaan UMKM. UMKM itu apa? UMKM itu adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi termasuk dalam usaha mikro seperti para pedagang-pedagang atau para industri-industri rumah tangga seperti penjual keripik atau penjual gorengan. Sementara usaha kecil itu seperti usaha perbengkelan, jadi dia sedikit lebih tinggi dari usaha mikro. Sementara usaha menengah itu seperti toko-toko bangunan, jadi dia masih lebih tinggi juga dari usaha kecil. Jadi para pelaku usaha ini yang sangat membutuhkan permodalan. Jika sebuah koperasi bisa menjadi solusi bagi mereka sebagai sarana untuk diberikan permodalan, maka itu sudah sangat membantu program pemerintah dalam memberdayakan para pelaku UMKM ini. Jadi kalau koperasi yang mengelola dana KUR, itu sudah sangat baik sekali karena bisa menjalankan program pemerintah dan juga menjalankan tujuan koperasi itu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena memang menurut saya koperasi itu memang harus pro dengan UMKM. Untuk koperasi sendiri, untuk di Indonesia baru beberapa koperasi saja yang menyalurkan dana KUR. Koperasi apa-apa saja yang menyalurkan dana KUR nanti bisa baca di sini. Oke. Jadi next, selanjutnya kita cari lagi tentang kriteria bagi lembaga untuk bisa menyalurkan dana KUR. Kita coba cek. Ya, ini saya screenshot dulu. Ini saya cari dari internet juga. Ini dikutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk menjadi penyalur KUR, calon penyalur KUR harus mengajukan usulan kepesertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM. Untuk kemudian dinilai tingkat kesehatan dan penilaian kinerjanya. Jadi bagi lembaga-lembaga yang ingin menyalurkan KUR
harus mengajukan kepesertaannya kepada OJK dan kepada Kemenko UKM untuk dinilai. Jadi yang dinilai adalah tingkat kesehatan dan kinerjanya. Jadi baca lagi, setelah mendapat rekomendasi, jadi setelah diajukan dan setelah mendapat rekomendasi, calon penyalur KUR harus memenuhi persyaratan online dengan sistem informasi kredit program atau SIKP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Calon penyalur juga harus memiliki kerjasama dengan penjamin KUR. Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, calon penyalur dapat melakukan perjanjian kerjasama pembayaran atau PKP dengan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Oke, jadi mengajukan kepesertaannya kepada OJK. Setelah itu dari OJK menilai tingkat kesehatan. Setelah tingkat kesehatan dinilai kinerjanya. Nah, setelah itu setelah mendapat rekomendasi, calon penyalur KUR itu melakukan perjanjian dengan kerjasama pembiayaan dengan PKP dan KPA. Tadi kita sudah membaca bersama-sama dari sumber-sumber yang kita cari bersama. Jadi kita sudah sedikit mendapat informasi baru bahwa apa itu KUR, terus tujuannya KUR untuk apa, terus siapa yang mengelola dana KUR, dan bagaimana caranya para lembaga-lembaga itu mendapat dana KUR. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi saya sedikit merekomendasi untuk kita di NTT, selain lembaga perbankan yang menyalur dana KUR, ada juga lembaga koperasi yang menyalurkan dana KUR, yaitu KSP Kopdit Obermas, dengan kantor pusatnya ada di Momere. Nanti saya akan bagikan juga di sini, silahkan teman-teman cek. Koperasi Obermas ini sudah tersebar hampir di seluruh wilayah NTT. Kalau di Flores Barat sampai Flores Timur sudah ada kantor cabang semua, terus di Pulau Timur juga sudah. Sekarang di Sumba dan Sabu lagi dalam perencanaan. Semua kita doa banyak, semoga bisa terrealisasi. Jadi saya akan memberi rekomendasi kalau untuk KUR di koperasi, salah satunya di Koperasi Obermas, itu sama juga dengan di lembaga-lembaga perbankan. Semuanya sama, tujuannya juga sama, untuk membantu para pengusaha kecil yang kesulitan dalam permodalan, karena tujuan dari koperasi sebenarnya adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Jadi ketika mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan KUR saya rasa sudah benar-benar pas, cocok. Kenapa? Karena program KUR sendiri adalah usaha pemerintah untuk memperdayakan para pelaku UMKM. Jadi ketika sebuah koperasi mengelola dana KUR, saya rasa itu sudah sesuai dengan program pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM, dan juga sudah sesuai dengan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau sebuah koperasi mengelola dana KUR. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Dan karena memang koperasi itu harus pro dengan UMKM, karena para pelaku usaha kecil sangat membutuhkan permodalan. Apabila koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain, maka usaha kecil kita akan kesulitan dalam permodalan. Maka itu Koperasi Obermas telah menyediakan dana KUR bertujuan untuk semua anggota Obermas, khususnya para pelaku usaha kecil, untuk bisa mendapatkan permodalan tersebut, sehingga usahanya mereka bisa berjalan, koperasi juga bisa berjalan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi saya rasa itu dari tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian KUR, tujuan KUR, lembaga mana saja mengeluarkan dana KUR, persyaratan apa saja bagi lembaga untuk mengeluarkan dana KUR sudah dijelaskan tadi, dan saya memberikan rekomendasi untuk dana KUR untuk di NTT bisa mengunjungi Koperasi Obermas, karena di Koperasi Obermas ada dana KUR. Jadi sekian dulu, nanti jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga share. Semoga bermanfaat. Next video kita akan membahas lagi tentang hal-hal yang lebih edukatif. Oke, thanks.